Mas seru nih Mas, kita bisa ngobrol TikTok nih malam ini. Kelihatan. Ini Mas, ini aku pertama kali live TikTok yang kayak gini loh Mas. Tak durungnya gak ngerti aku. Selalu ada yang pertama, selalu Ya, ada hari pertama. dan Saya untuk ini juga pertama kali belajar akhirnya. sama Dila. Seru tapi ini Bapak bisa ngobrol sama banyak orang nih. Mm-mm. Mas ini ada yang nulis nih selamat hari guru. Ya betul, Oh selamat iya, hari guru betul betul. 25 November. Mas Pram, Yes. ini mumpung lagi santai-santai nih. Cerita-cerita dikit Mas. Gimana zaman kita ini kan kenal ketemu pertama itu zaman kuliah Mas. Kuliah ya. Pernah Jadi nggak kan? Nah, cerita Mas boleh nggak? jadi waktu kuliah pertama kali ketemu itu kalau nggak salah tahun 91 Mas. Iya betul. Oh, enggak, 90 malah Mas. Karena aku 91 udah nikah tuh. Jadi tahun 90. Jadi kita udah ketemu itu hampir 24 tahun loh Mas. 34 tahun. Karena umurnya Dito itu 33, sekarang 32, 33. Pas Dito lahir itu saya pas lagi aktif di Senat itu udah Ya, 92. itu ketua Senat. Mas Anies ketua Senat, Mas. Ini saya cerita sama teman-teman semua ya. Kita ini kan ngobrol TikTok malam ini sekarang. Kita tuh tidak pernah terbayangkan. Saya sama Mas Pram ketemu tahun 90-an. Tahun 92 saya masih aktif di Senat. Mas Pram waktu itu udah kuliah, udah ambil master di Jogja. Waktu itu MM itu baru ada di UGM. Betul ya Mas Ya, ya? betul. MM itu satu-satunya yang ada MM itu di UGM. Yang merintis Pak Bambang, Profesor Bambang Sudibyo. Betul. Pak Bambang. Nah, lalu Mas Pram kuliah di sana. Lalu saya waktu itu masih aktif mahasiswa S1, Mas Pram S2. Nah, kita ini yang S1 itu selalu punya ada aktivitas, tapi nggak banyak mantan aktivis yang mau datang telaten ikut. Nah, Mas Pram ini yang telaten nih. Telaten ngompori. Telaten ngomporin dan udah punya uang saku yang lebih tebal gitu. Kita nggak punya uang saku. Jadi dulu itu kalau mau bikin poster mintanya tuh sama Mas Pram. Mas Pram bikin poster zaman dulu. Tapi Kita saya bersyukur Mas kalau ingat waktu itu ya. Itulah yang kemudian membuat ya kebetulan Mas Anies waktu itu ketua Senat di Gajah Mada, mungkin 5 tahun sebelumnya atau 6 tahun sebelumnya, saya ketua Dewan Mahasiswa di ITB. Jadi sesama aktivis waktu itu kalau bisa bertemu berkumpul itu rasanya udah luar biasa. Apalagi ngadepin rezim yang berbeda lah, belum ada demokrasi sehingga bisa kumpul-kumpul mahasiswa atau aktivis itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya bersyukur kenal Mas Anies, teman-teman Jogja yang secara pemikiran pada waktu itu banyak sekali kesamaan kita. alhamdulillah. Dan ini ya buat teman-teman semua. Ini cerita pengalaman kita sendiri. Tidak pernah membayangkan bahwa berapa tahun kemudian masing-masing punya jalan hidupnya sendiri-sendiri, tapi selalu ketemu lagi gitu. Selalu ada event ketemu lagi, selalu ada ketemu lagi. Dan ini mungkin manfaat dari dulu pernah aktif. Coba kalau saya nggak aktif, nggak ketemu Mas Pram. Coba kalau kita nggak pernah aktif di gerakan, aktif. Jadi buat sekarang yang pada kuliah, eh, aktif di ruang kelas bagus, tapi aktif di luar kelas juga bagus. Jangan sampai cuma di kelas aja. Iya Mas. Betul kan Mas? Pengalaman Betul, kan betul gitu. banget. Jadi kalau bagi teman-teman mahasiswa dan pelajar SMA kalau ada ruang untuk belajar organisasi, kesempatan itu harus dimanfaatkan sebanyak mungkin lah. Karena itu ruang untuk menempa diri yang paling utama. Karena kebanyakan siapa saja yang kemudian berkarir baik di pemerintahan, di luar pemerintahan, di organisasi, di perusahaan, apapun kalau orang pernah aktif berorganisasi manfaatnya banyak sekali. Betul nggak Mas Anies? Iya, betul. Mas seru nih Mas, kita bisa ngobrol TikTok nih malam ini. Ini Kelihatan.
Mas ini aku pertama kali live TikTok yang kayak gini loh Mas. Durungnya gak ngerti aku. Selalu ada yang pertama, selalu ada hari pertama. Dan Saya untuk itu juga pertama kali akhir. sama Dila. Seru tapi ini Bapak bisa ngobrol sama banyak orang nih. Mas ini ada yang nulis nih, selamat Hari Guru. Ya betul, selamat Hari Guru. Betul. 25 November. Mas Pram, ini mumpung lagi santai-santai nih, cerita-cerita dikit Mas. Gimana zaman kita ini kan ketemu pertama itu zaman kuliah Mas. Kuliah ya. Pernah nggak kan? Nah, cerita Mas boleh nggak? Jadi waktu kuliah pertama kali ketemu itu kalau nggak salah tahun 91 Mas. Iya betul. Enggak 90 malah Mas. Karena aku 91 udah nikah tuh. Jadi tahun 90. Jadi kita udah ketemu itu hampir 24 tahun loh Mas. 34 tahun. Karena umurnya Dito itu 33, sekarang 32, 33. Pas Dito lahir itu saya pas lagi aktif di Senat, itu udah 92. Ya, itu ketua Senat, Mas Anies ketua Senat Mas. Jadi saya cerita sama teman-teman semua ya. Kita ini kan ngobrol TikTok malam ini sekarang. Kita tuh tidak pernah terbayangkan. Saya sama Mas Pram ketemu tahun 90-an. Tahun 92 saya masih aktif di Senat. Mas Pram waktu itu udah kuliah, udah ambil master di Jogja. Waktu itu MM itu baru ada di UGM. Betul ya Mas ya? MM itu satu-satunya yang ada MM itu di UGM. Yang merintis Pak Bambang, Profesor Bambang Sutibyo. Betul. Pak Bambang. Nah, lalu Mas Pram kuliah di sana. Lalu saya waktu itu masih aktif mahasiswa S1. Mas Pram S2. Nah, kita ini yang S1 itu selalu punya ada aktivitas. Tapi nggak banyak mantan aktivis yang mau datang telaten ikut. Nah, Mas Pram nih yang telaten nih. Telaten ngompori. Telaten ngompori. Dan udah punya uang saku yang lebih tebal gitu. Kita nggak punya uang saku. Jadi dulu itu kalau mau bikin poster, mintanya tuh sama Mas Pram. Mas Pram bikin poster zaman dulu. Tapi saya bersyukur Mas kalau ingat waktu itu ya. Itulah yang kemudian membuat, ya kebetulan Mas Anies waktu itu ketua Senat di Gajah Mada, mungkin 5 tahun sebelumnya atau 6 tahun sebelumnya, saya ketua Dewan Mahasiswa di ITB. Jadi sesama aktivis waktu itu kalau bisa bertemu berkumpul itu rasanya udah luar biasa. Apalagi ngadepin rezim yang berbeda lah, belum ada demokrasi sehingga bisa kumpul-kumpul mahasiswa atau aktivis itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya bersyukur kenal Mas Anies, teman-teman Jogja yang secara pemikiran pada waktu itu banyak sekali kesamaan kita. Alhamdulillah. Dan ini ya buat teman-teman semua, ini cerita pengalaman kita sendiri. Tidak pernah membayangkan bahwa berapa tahun kemudian masing-masing punya jalan hidupnya sendiri-sendiri, tapi selalu ketemu lagi gitu. Selalu ada event ketemu lagi, selalu ada ketemu lagi. Dan ini mungkin manfaat dari dulu pernah aktif. Coba kalau saya nggak aktif, nggak ketemu Mas Pram. Coba kalau kita nggak pernah aktif di gerakan, aktif. Jadi buat sekarang yang pada kuliah, aktif di ruang kelas bagus, tapi aktif di luar kelas juga bagus. Jangan sampai cuma di kelas aja. Iya Mas. Betul kan Mas? Pengalaman kan betul banget. Jadi kalau bagi teman-teman mahasiswa dan pelajar SMA kalau ada ruang untuk belajar organisasi, kesempatan itu harus dimanfaatkan sebanyak mungkin lah. Karena itu ruang untuk menempa diri yang paling utama. Karena kebanyakan siapa saja yang kemudian berkarir baik di pemerintahan, di luar pemerintahan, di organisasi, di perusahaan, apapun kalau orang pernah aktif berorganisasi manfaatnya banyak sekali. Betul nggak Mas Anies? Iya, betul.